Hai pemirsa, get back with me di Double Pot, tentunya bersama dengan Outfit Sosendar, wadah dan tempat di mana banyak kepala bertukar pikiran nih. Kali ini Outfit sudah mendatangkan narasumber yang mana bisa memberikan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana dunia bekerja di era sekarang, tentunya di era digital. Nah, apalagi kaitannya dengan anak-anak nih. As we know bahwa anak-anak itu aktif banget dalam hal pelajaran, tapi kadang mereka juga gampang bosen. Nah, kalau masuk ke ranah digital, bisa nggak sih anak-anak itu menjadi lebih tertarik untuk belajar digital dengan cara yang fun? Bahkan mereka bisa sampai pengen ngulik coding, AI, dan banyak hal digital lainnya. Kita langsung aja yuk, ajakin ngobrol secara tuntas dan kita kupas sampai ke akar-akarnya bersama dengan DigiKid Solo. Yeay! Selamat datang, Miss. Iya, selamat datang, Kak. Iya, saya yang datang. Oh iya, aduh, ya. Salam kenal. Salam kenal harusnya. Aduh, maaf ya pendengar. Makanya anak-anak Saking semangatnya ini ya. Kenalan dulu kali ya. Iya, boleh. Silakan dengan Miss siapa dan Miss siapa. Oke, aku adalah Miss Tata dan juga ada rekan aku ini, Miss Nisa. Oke. Berarti di DigiKid itu semuanya dipanggil Miss dan Mister, Oke, iya, berarti betul. base-nya itu bahasanya Inggris atau bilingual atau gimana, Miss? Bilingual. Bilingual ya. Bilingual. Oh, mantap. Ini juga aku tadi udah dapet spill dikit bahwa yang belajar dari digital itu tuh DigiKid itu tuh banyak banget putra dan putri orang-orang yang cukup berpengaruh di kota Solo ternyata ya. Betul. Mantap. Kita langsung kulik aja dari awal. Wow. Boleh dong, Miss Tata dan Miss Nisa diceritain awal mula DigiKid Solo itu tuh bisa berdiri. Apakah ada sesuatu hal yang menjadikan motivasi bahwa aku mau buat wadah ini? Tapi kenapa untuk anak-anak? Kenapa menjurus ke anak-anak? Nah, ini pertanyaannya, silakan. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, Kak. Sebenarnya DigiKid Solo itu merupakan kantor cabang. Oh, Jadi dari kantor pusatnya itu ada di Tangerang BSD. Oke, kayak gitu. dengan Jadi, nama? DigiKid juga. Oh, tapi tanpa Solo ya, Tanpa DigiKid. Solo ya, Oh, DigiKid oke. aja kayak gitu. Nah, awal mulanya tuh sebenarnya kita tuh melihat bahwa teknologi itu berkaitan banget sama yang namanya kehidupan sehari-hari. Exactly. Apalagi zaman sekarang ya, gadget tuh kayaknya nggak berlepas deh dari tangan. Hampir 24 Aduh, 2 jam ya. Dan- Apalagi anak-anak sekarang tuh juga nggak bisa tanpa gadget kayak. Dulu itu tahun 2010 ya, Ah. kayak masih anak-anak tuh masih awam ya perihal komputer. Betul. Gitu. Dan 2010 tuh, oh iya, kita berdirinya tuh 2010, Kak. Itu di pusat atau di Solo? Di Solo, Solo. di Solonya. Wah, udah lama banget. Iya, berarti ya? udah 2010 tuh kita di kantornya di Hongkongso dulu, Kak. Oh, berarti udah 15 tahun. Udah 15 tahun, hampir 15 tahun. Wow. Kemudian sejak saat itu Kemudian tahun 2013 kita pindah ya Miss ya, kantornya di yang sampai kantor sekarang tuh di sebelahnya Solo Paragon, Kak. oke. Sebelah baratnya Solo Paragon. Di situ awal mulanya itu tadi sih dari teknologi kita anak-anak tuh butuh teknologi kayak misalnya tempat belajar yang Iya. menyenangkan, yang have fun. Makanya kita kasih owner kita tuh kasih tempat fasilitas ya, Iya, Miss ya. Jadi fasilitas. sarana prasarana biar mereka tuh bisa mencurahkan bagaimana cara menjadikan teknologi itu cuman bukan sebagai konsumen ya Kak, tapi juga The maker. sebagai the maker atau kreator Iya. kalau zaman sekarang ya. Kayak gitu sih ya awal mulanya Awal sih. mulanya. Jadi terinspirasi dari situ owner kita cerita. Nggak cuman mengkonsumsi digital, kehidupan digital dan juga hal-hal terkait digital, tapi juga membuat bahkan. betul Sampai di banget. titik itu ya visinya, Nah, tujuannya. visinya tujuannya gitu, dan supaya sih lebih tepatnya kita nggak ketinggalan sih sama kota-kota besar Kak yang Iya. teknologinya tuh kan Lebih canggih lebih ya. canggih ya. Jadi kita Solo tuh pengen ini loh, Solo juga ada kayak gitu sih, dikasih fasilitasnya kayak gitu. Selain Solo itu ada di kota mana lagi cabangnya, Miss? Di Kota Lampung ada, Palembang ada, terus di Jakarta tuh ada beberapa di Taman Modern, ada di Mana ya? di Ulu Jami kayak gitu. Ada beberapa daerah di kota-kota besar juga pasti. Oh, oke. Jadi memang sudah tersebar juga ya Sudah, cabangnya. sudah. Terus lagi spesifik tadi disampaikan bahwa ada visi yang dibawa oleh owner untuk membangun DigiKid Solo ini. Kenapa kemudian penting banget nih untuk mengarahkan secara spesifik untuk Iya. mengenal coding, kemudian juga robotik, bahkan sampai AI ke anak-anak loh. Kalau kita Iya, orang iya. dewasa mungkin udah tahu ya Iya, AI itu iya. apa, bagaimana cara melakukan dan membuat menjadi lebih bermanfaat. Tapi kalau anak-anak, kenapa harus disasar gitu, Miss? Nah, itu justru anak-anaknya itu Kak. Oh Karena gitu? anak-anak itu kan rasa ingin tahunya itu tinggi. Mm-mm. Nah, jadi mumpung masih sedini mungkin dan mereka juga lahir di era digital ya, Betul. yang luar biasa ini, jadi kita
Mengenalkan ya. Iya, kita kenalkan. Generasi alpha ya Benar, maksudnya ya? betul. generasi Alpha. alpha. Setelah Z kemudian alpha Alpha. muncul. Terus Oke. ya sebenarnya di Jikit sendiri tuh nggak cuma coding sama robotik, ada art, ada juga Digital AI ya, art. digital art. Oh. Jadi digital art itu gambarnya itu nggak pakai kanvas, tapi Mhm. pakai gadget juga. Jadi anak-anak itu nggak usah main misalkan nggak mau kotor ya, dia bisa gambar di Melukis. HP gitu. Oke. Di laptop juga bisa, di tabnya juga bisa. Itu dengan medianya aplikasi yang mereka buat sendiri atau memang sudah disiapkan atau bagaimana? Kalau yang digital art disiapkan, disiapkan. memang siapkan. Oh, sudah ada berarti Sudah ya? ada. Kayak aplikasi atau media yang benar, digitalnya benar. ya? Iya. Oke, oke. Kalau boleh tahu anak-anak yang ada di Jikit ini dari umur berapa sih Miss? Yang bisa dan diizinkan untuk belajar di situ? Bisa dari 4 tahun ya, Miss? Iya, dari Oh 4 tahun. wow, Iya, sedini itu. Sedini Iya. itu sudah bisa main robot itu. Iya. Segitu. Sejak dini sudah bisa. 4 tahun udah Iya. boleh. Boleh. Tapi kita lihat dari perkembangan masing-masing anak kan beda-beda Yes, memang. betul. Jadi kita nggak bisa maksa anak, ayo kamu harus bisa AI dan 4 tahun nggak kayak gitu. Oh, oke. Jadi memang kita Sesuaikan. Berarti ada jenjangnya juga. Kayak Ada. misalnya di sekolah ada kelas Benar. 1, 2, 3. Ada Kak, jadi kita tuh jenjangnya dari TK, itu ada TKA, TKB, SD1, SD2 itu beda. Dari softwarenya, dari pengajarannya itu beda. Oke. Sesuai dengan jenjang usia dan juga pendidikan di akademik juga ya, Betul, menyesuaikan dan betul. support ya. Iya, betul sekali. Oke, oke. Nah, kemudian lagi nih Miss, kalau menurut Miss Nisa dan Miss Tata nih ya, belajar teknologi itu kan harus fun. Kita yang orang dewasa aja pengennya tetap having fun ya nggak Iya, sih? betul, betul. Iya. Adik-adik anak-anak kita gitu. Nah, kecil gitu kan ya. Nah, itu gimana sih membuat anak-anak yang belajar di Jikit itu tetap enjoy, tapi ilmunya tuh masuk dan diterapkan dengan baik. Setuju banget ya Miss ya. Jadi di Digikit tuh emang fun learning di situ Oke. ada prinsipnya tuh ada fun learning. Jadi kalau anak udah enjoy, dia tuh gampang masuk pelajarannya. Kalau dia udah bad mood, aduh mau kita ajarin selucu mungkin kita nggak bakal masuk kayak gitu kan. Kayak ditolak mentah-mentah gitu ya. Nggak mau Miss, aku nggak mau. Jadi Oke. biasanya tuh kita pendekatannya. Jadi pendekatan kita 15 menit pertama kita pahami dulu nih, mood anak tuh kayak gimana sih. Oke. Kita bikin happy dulu. Jadi sambil belajar tuh kita sambil jalan kan kayak gitu. Nah kan kita nggak kerasa nih, tahu-tahu 1 jam itu kita ternyata anak itu sudah paham ya tentang Iya. coding, AI, robotik, tahu-tahu kita sambil bikin atau mungkin sambil cerita sama missnya kayak gitu sih, lebih ke fun pokoknya. Teachernya juga harus fun soalnya. Bener, bener. Iya, Kita harus jadi jadi harus happy dulu. Kalau kitanya nggak happy, anaknya juga gimana mau happy. Iya ya. Jadi harus benar-benar happy sih. Terus di Mm-mm. jadi di Jikit itu tuh nggak yang teoritis gitu Kak. Jadi nggak yang saklek. Kamu harus belajar A sampai Z gitu, enggak. Ya Ngalir kita dinalir aja. Berarti bisa dibilang fun learning sekaligus learning by doing. Iya bisa aja, bisa Berarti jadi. Fun learning tapi belajarnya sambil praktek tadi ya yang disampaikan. Betul. Jadi misalnya kayak kita bikin, kalau misalnya salah satu software itu kita ada scratch ya, Miss. Mm-mm. Jadi di situ kita bikin, kamu bikin karakter apa sih kayak gitu yang senang. Jadi kemudian dia bisa Favorit jalanin, karakternya. favorit karakternya apa, kemudian cara jalannya gimana, dia tahu hasilnya. Oh ini hasilnya loh kayak Ah, gitu. oke. Jadi nanti dia pengen datang lagi gitu. Aku besok mau bikin apa nih kayak gitu sih. Oh, Ya, oke. Dan itu konsepnya ketika anak-anak belajar di Jikit itu apakah ada waktu tertentu kayak misalnya harus 1 bulan atau 1 tahun itu gimana konsepnya, Miss? Nggak mesti sih Kak. Tapi sebaiknya, bagusnya itu memang harus nyelesain level. Kan Dan dari levelnya situ itu sampai berapa bulan lamanya? Satu level ada gitu? yang 8 setahun, bulan, 8 1 tahun. bulan gitu. Oh, beda-beda juga. Beda-beda. Oh, oke. Ada yang 8 bulan ya paling. 8 bulan paling cepat. Oke. Sambil kita ngobrol-ngobrol kayaknya seru juga kalau sambil ngemil kali Oh, ya. iya. Karena lagi di double decker jadi Oh, kalau iya. nggak afdal kalau nggak sambil ngemil. Kita coba juga makanan. Oh, sambil diminum juga boleh, Miss. Oh iya. Kita Boleh. minum dulu ya. Kak. Boleh banget. Terima kasih, Mbak. Asik. Wah ternyata resepnya enak banget. Enak banget. Seneng deh dengarnya. Kita emang paling disukain anak-anak juga nih, Mbak. Iya, betul. Kasih ya, Mbak. Asik. Oh, wow, banyak ya. Wow. Silahkan dicoba, Miss. Iya. Sambil ngemil, boleh Sambil banget. makan. Oke. Boleh. Aku bantu ya. Nah, silahkan, Miss. Tuh. Oke. Coba. Siap. Santai aja. Oke. Ya, kita kayak Sambil gibah ya. Iya, benar. Gibah bermanfaat di Iya, siang hari iya. ini.
Lanjut. Tadi berarti setiap level itu memakan waktu beda-beda tiap anak, kurang lebih 8 bulan sampai 1 tahun. Iya betul. Atau bisa lebih singkat kayak 6 bulan gitu? Itu biasanya kita kelas workshop sih ada. Oh, jadi 6 kita bulan kan itu. ada pilihannya kak. Jadi kayak kelas animasi aja atau bikin konten kreator aja. Jadi mau fokus nih, Miss aku mau bikin jadi YouTuber aja dong, bisa nggak sih? Kayak gitu juga bisa di tempat kita. Oke. Jadi anak dan orang tua bisa memilih ya Iya. kebutuhan dan mungkin paket yang diinginkan. Betul gitu. sekali ya betul. Kalau boleh tahu paketnya apa aja sih? Secara gambaran luarnya dulu Miss. Kalau misalnya sih kita ada di kafe ya Miss, kelas di kafe itu menyeluruh sih, jadi ada kelas komputer, multimedia, di situ udah mencakup semuanya kak, ada coding juga kayak gitu. Oke. Terus kemudian kita juga ada kelas animasi, jadi misalnya kita bikin animasi seperti Filipin, kayak gitu kan bisa. Jadi Oh, bikin iya? karakternya Iya. sendiri kan sekarang AI kan, pakai ChatGPT juga. Iya benar-benar. Ini iya. nyambung ya, ChatGPT Nyambung. sama AI-nya itu jadi Betul, satu betul, komponen gitu komponen, ya. Betul. ya. Itu lagi in banget Iya. sekarang. Terus ada juga yang udah masuk ke sana yang bikin animasi begitu-gitu. Bikin animasi ada beberapa sih ya. Ada beberapa. Umur berapa aja tuh Miss kalau boleh tahu? Kayaknya SD. SD biasanya SD kelas sih. tiga. Kelas 3 ke atas. Yang masih- udah pertengahan Udah, menuju lebih betul. dewasa ya. Kalau TK belum bisa kan? Menuju remaja. Iya, benar-benar. Dan mungkin tingkat imajinasinya lebih ekstrim anak TK, cuma untuk pengoperasian Pengoperasian komputernya. Iya. Apa jangan jadiin meme ya? Nanti kayak begini-gini gitu loh. Itu memang agak susah ya. Oke, jadi SD kelas 3 startnya untuk yang animasi. Kurang lebih sih, iya. Kurang lebih. I see. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, menarik banget sih. Miss Nisa dan Miss Tata, Ya. pernah nggak menemukan anak yang awalnya tuh bete banget, nggak minat, kayaknya dipaksa orang tua gitu. Tapi ada nih kayaknya. Ada pasti. Tapi berjalannya waktu, itu malah mereka tuh ketagihan terus pengen terus datang dan lebih jago dari anak-anak yang lain. Ada nggak yang kayak gitu? Ada yang bisa. Ada. Jadi kan misalnya ya muridnya banyak kan dia soalnya. Silakan Miss Nisa, boleh. Ya jadi kayak tadi kan banyak ya kita programnya. Jadi pertama tuh paling orang tuanya tuh kan datang. Tapi biasanya orang tuanya tuh pengenku tuh coding aja, Mister. Nah, tapi lihat dulu nih anaknya. Kayaknya di rumah tuh males-malesan gitu. Pas di sana ternyata kan mungkin ada murid lain yang sedang ngerjain project Lego, project yang coding lain-lain. Nah, terus dia sempat lihat, "Mah, itu apa?" Dia, "Mah, itu apa Jadi namanya? Kok kayak gitu?" Terus Udah dia lihat, tertarik ya? iya Udah lihat tertarik. karakternya, karena kan di situ kan emang kita sesuaiin sama minatnya anak. Misalnya karakternya yang sekarang tuh kan yang lagiin anomali ya. Anomali. Tahu Kak? Gimana itu? Anomali. Nggak tahu. Anomali yang Anomali. karakter yang aneh-aneh itu loh, yang lagi in di kalangan anak-anak Jadi tuh ya. Animasi. iya, Animasi. anak-anak Oh. tuh ngerender gambar yang mana itu jadi campur-campur yang kepalanya jadi Kepalanya kayak agak gajah. monster gitu ya. Iya betul. terus kepalanya tuh kayak kepala kopi ya, kopi ya, kopi, gelas kopi. Badannya Sumpah. anomali Apa ya? balerina, Balerina. cappuccino dan lain. Aku juga lupa sih namanya. nggak hafal ya. Itu lagi tren banget di kalangan Iya. Iya, anak-anak lagi nggak tahu. Tung-tung sahur Nah, kayak tung-tung gitu-gitu. sahur. Even that, aku tuh denger banget sering banget, tapi kayak itu apa Apa sih? sih? Aduh, udah Iya. tua banget saya gitu. Coba Ternyata itu udah hype banget ya. Itu hype banget. Nah, terus mereka itu kan ada nih anak nih yang pengennya tuh bikin coding, tapi aku maunya karakternya aku bikin sendiri, nggak mau ikut miss gitu. Oke. Oke, it's okay. Yang penting kamu mau belajar. Dia lihat kok kayak yang pernah aku lihat di TikTok, mungkin kan anaknya main TikTok apa gimana. Terus dia tanya sana sama miss, mungkin maminya gitu. Biar berani kamu sana tanya sendiri gitu. Terus miss itu apa? Nah, itu belajar scratch coding. Kalau kamu mau mempelajarinya kamu bisa pakai imajinasimu atau karakter yang kamu sukai gitu. Nah akhirnya dia nyoba nih trial nih tuh. Kok seru? Kajian ya, Iya. Oh gitu, itu hari Iya. pertama nggak ada? Iya, Iya hari benar. pertama. Nah, terus habis itu, Miss, lainnya apa gitu? Selain coding, ada nih robotik, kamu nyoba. Yaudah Miss, kalian semuanya dari robotik, coding, Digital sampai ya, digital art sama gambar semuanya dicobain tuh sehari dia. Akhirnya dia pengen empat-empatnya tuh bilang sama mamanya. Oh iya? Mamanya bingung dong ya. Pilih yang mana gitu. gitu. Yaudah Miss, ini aku pilih dulu nih 2 gitu misalkan robotik sama coding dulu nih. Ya, nanti kita lihat perkembangan anaknya lebih suka kemana. Gitu. Biasanya nama anak-anak kan semuanya pasti dicoba. Iya ya. Nah, Tapi dari ada situ. 1 atau 2 yang paling menonjol di antara yang Bener, lain. iya. betul, betul. Apalagi kan dia anak cowok pasan. Ya. Kalau anak cewek mungkin sukanya gambar. Iya. Digital biasanya. Lebih ke estetika ya kalau cewek ya. Iya, Nggak bisa bener-bener. jauh-jauh kita mah dari situ ya kan. Makanya, oh berarti memang
waktu yang dimiliki ketika level tuh harus selesai atau naik juga berpengaruh dengan berapa banyak minat yang mau diambil juga ya. Karena kalau banyak-banyak banget, mereka mungkin juga bakalan Juga ini ya, pusing juga. pusing ya, karena semuanya juga walaupun langsung praktek, tapi kan pakai teori dulu ya. Miss. Iya. Betul pakai teori. Dan sekolah mereka kan juga punya akademik Akademik. juga. Iya, kan? betul. I see. Jadi satu anak bisa ambil berapa idealnya? Berapa Semua bidang? nggak bisa di ini sih, maaf. Nggak ada ya? Tapi yang paling banyak misalnya, ada nggak satu anak yang ngambil sampai 3 bidang gitu? Ada. Oh iya? Ada. Iya. Paling banyak berapa satu anak ambil? Tiga, maksimum 3. Tiga. Apa aja itu yang 3 itu kalau gitu? 3 robotik, Coding. coding, Sama DKV. iya komputer. Umur berapa dia, Miss? Dia sekarang kelas 5. Dari kelas berapa nih sekarang? Dari kelas 1 atau Oh, kelas wow. SD. Iya. Dia udah sama kita udah 6 tahun. Ya, sekitar Ada 6 lagi tahun. yang ada 10 tahun ya, Miss? 10 tahun juga Dari dari umur 10 tahun? enggak dari TK. umur TK. Hah? Sekarang Sampai udah SMA. SMP. SMA ya, SMA. Dan masih di situ? Masih. Terus levelnya udah Udah master, Udah udah master. ganti lagi programnya. karena Udah udah finish. mentok ya, Miss, ya? Iya, Udah betul. mentok. Terus dia, nah aku jadi makin seneng nih dengarnya. Kalau anak sudah mencapai titik master, goalsnya apa? Apakah dia bisa menciptakan sesuatu atau membuat aplikasi sampai bisa dijual atau bisa dikomersilkan atau bagaimana? Kalau sampai dikomersilkan kan harus dikaji banyak ya Kak ya. Iya Kita sih. orang dewasa aja juga harus trial and error banyak-banyak. Iya, betul. Tapi kalau untuk anak-anak ini kita membukakan pintu aja istilahnya. Oke. Nah, jadi si anak ini tuh sudah punya skill. Kalau dari lihat dari apa namanya? Kalau misalkan robotik ya, itu kan juga melatih fokus, berpikir logis, logika, Motorik sama juga. motorik dan spasial. Hmm. Di situ mendukung sekolahnya dia juga di sekolah formal. Misalkan di formal dia sukanya nih pikiran apa gitu nggak fokus. Nah dari karena Belajar ikut robotik terus dia Jadi jadi fokus. Dan emang ternyata kemarin itu sempat ikut lomba ya, anak ini ikut lomba terus emang juara 1 Kak. Juara 1. Oh iya, Emang lomba anaknya- akademik. Enggak, Robotik. Oh robotik. Iya. robotik, iya. Tepuk tangan dong. Boleh sebut namanya nggak biar Kalau bangga? lihat ya Dimas, Dimas. Oh Dimas. Namanya Dimas. Congratulations. Iya. Semoga Dimas bisa ajak dan ajarin teman-teman yang lain ya, Miss, ya. Benar, benar. Dan Biar adiknya bisa. sekarang juga ya? Adiknya juga ini masuk. Oh ikut Masuk, DJI ikut juga. iya. Keren Dimas. Semoga Dimas bisa ajakin teman-teman yang lain biar ikutan menang kayak Dimas ya. Iya. Nah selain Dimas ada lagi nggak sih Miss mungkin anak-anak yang sekarang udah lama ikut gitu dan masih pingin di situ terus dan sampai udah master ganti lagi udah master lagi ada banyak atau Ada bagaimana? banyak sih. Ada juga sih. Ada. Bumi itu malah dari umur 4 tahun, 3 tahun, 3,5. Oh, iya. Oh wow. Nah, Bumi itu perempuan laki-laki? laki-laki. Laki-laki. Sampai Dari sekarang umur udah 3 3 tahun tahun, sampai 3,5 tahun sampai sekarang udah punya SMA. anak? Belum. Oh, kan baru 15 tahun ya? Wah sekali nanti. Ntar kita udah jadi nenek-nenek kalau dia punya anak. Udah bukan Miss lagi Iya, Umar. Lihatnya pakai kacamata atau belum? kayak lockdown gitu. Sampai umur berapa sekarang sih Bumi? Sekarang dia SMA ya? SMA SMA. kelas 1 kalau nggak salah. Oh, SMA. wow. Udah lama juga. Itu juga adiknya juga ngikutin jejak kakaknya sekarang les juga di DigiKids kayak gitu. Oh. Emang betah sih. Suka. Jadi aja. les di DigiKid itu tuh tidak hanya sebatas membantu akademik juga, tapi menambah skill lain ya. Nah, betul. Dan itu bahkan soft skill yang bisa dipakai untuk ranah pekerjaan nantinya. Betul, betul. Iya nggak sih? Mas? Iya, iya. Ada nggak alumni yang udah sampai di tahap kerja belum ya? Karena masih 15 Masih, tahun. Belum iya, ada, belum ada. Paling SMA ya atau Iya, atau SMA. kuliah? Kuliah ada belum juga. ada. SMA sih ya, rata-rata umurnya ya. Hmm. Terus dari SMA ini prestasinya selain tadi mungkin ada Dimas yang juga juara 1 lomba, ada lagi nggak sih Miss yang kayak ini udah lama banget di sini terus kayak menorehkan prestasi yang luar biasa gitu? Ada lagi nggak? Dari sekolah ada sih. Ada ya. Biasa kita kan di sekolah juga ada ekstrakurikuler gitu Kak. Jadi kita kerjasama juga sama sekolah-sekolah. Oh gitu. Iya. Sempat ikut lomba, terus juara berapa saya lupa. Iya ada Wow. juara juga. Jadi nggak cuma satu orang, tapi Iya, banyak banyak orang sih. yang berprestasi melalui DigiKid juga. Terakhir kita punya murid itu yang TK kan? Itu Oh, dapat oh, juara oh. 1 juga. TK? Iya, TK. Itu dia baru Robotik ikut juga, kita Miss? robotik. Ya, dia kebetulan dapat juara 1 juga. Oh my god, gue namanya dong? Namanya Elkan. Elkan. Heeh. Elkan, kamu keren banget, congratulations ya, ajarin teman-teman yang lain. Itu masih kecil padahal TK loh. TK ya, TK. Saya TK ngapain ya? Kayaknya masih Main apa? gulingin kursi ya. Lulusan juga gitu Tantrum, Kak. Oh iya. Sama lah. Tantrum juga Sama. kita. Iya. Beda generasi. Belum saya. ada robotik, belum ada. Betul. Lanjut Miss. Iya.
Kalau misalnya nih orang tua ada yang ketika datengin Digikit bersama anaknya tuh kayak masih ragu mau milih yang mana gitu kan ya. Terus Miss Nisa dan juga Miss Tata biasanya menjelaskannya gimana dan mengarahkannya yang ke sini Bu atau Bapak itu gimana caranya? Kami untuk sih meyakinkan gitu. Kita paham sih, Kak. Aku Keraguan. mau manggil Miss lagi. sorry. Jangan mister ya. Ya gini Kak, jadi kalau orang tua tuh pasti khawatir ya, anak lama di depan layar, di depan gadget, nanti ngapain kayak gitu. Nah, kita pasti arahin, Ma, kalau misalnya belajar di Digikit itu nggak cuma jadi konsumen, yang saya udah jelasin di awal tadi. Jadi kita tuh mau anak-anak tuh jadi kreator. Jadi nggak cuman ngeliat, nggak cuman penikmat ya, tapi jadi the maker juga kayak gitu sih. Biasanya kita yakinkannya di situ. Jadi biar orang tua tuh ya berarti bermanfaat juga nih di depan laptop lama-lama di depan Nggak melulu karena cuma main game ya. Tapi kita coba bikin anak-anak bikin game sendiri atau bikin animasi sendiri kayak gitu sih. Ya. Ini juga biar nggak melulu didiemin, kita kayaknya sambil makan aja Iya. Boleh. Ini kejunya takutnya jadi utuh lagi. Ya kan, kasihan dia. Silakan Miss, ini kondimennya. Silakan Jadi Miss. repot ya ini. Oh enggak, maksudnya biasa begitu. Terima kasih Bapak Li. Itu juga enak banget, itu andalan kita. Ini silakan. Kalau saya udah mencicipi semua menu di sini, jadi Udah silakan. apa ya? Udah hafal. Setiap hari pasti ya. Silakan. Silakan lebih dekat juga boleh loh Miss. Jus. Kalau saya karena lagi diet, pemirsa, dimarahin sama manajer saya dan tim medsos saya di sini di marketing. Kayak udah kegedutan aku di kamera jelek. Oke, nggak bercanda. Nggak pernah muncul itu. Saya insecure. Aku makan ya? Silakan Miss. Saya pulang ya. Iya. Jangan dong, masih ada 20 pertanyaan. Oh iya. 50. Udah 50 ya? Sampai tutup nanti. Makanya sampai jam 10 ya. Sambil makan aja, santai aja kita sambil ngobrol. Kalau tadi berarti ketika orang tua ada keraguan itu terkait dengan lamanya anak menatap layar sebenarnya betul, ya biasanya untuk kayak gitu. kesehatan mata dan segala macam. Oke. Dan ketika mereka mengerti bahwa sambil makan aku menjelaskan dulu ke pemirsa. Jadi ketika anak-anak itu nanti tahu bahwa orang tua tuh goalsnya tuh nggak cuma mainan, tapi juga menciptakan create. Betul. Dan memiliki sesuatu istilahnya karya nih dari hasil anak-anak liatin layar gitu ya Miss ya. Setelah itu anak-anak mulai memiliki jalur yang mereka pilih misalnya nih ya. Itu kan kita nggak bisa menutup juga kenyataan bahwa ketika anak belajar misalnya AI hari ini, bisa jadi dalam 2 tahun berikutnya itu AI udah berubah banget dan udah tidak relevan dengan AI yang hari ini. Betul. Nah, karena digital kan sangat dinamis Cepat ya, banget. bahkan 2 bulan udah bisa beda gitu loh. Nah, gimana caranya Digikit ini tuh mengikuti perkembangan zaman dalam era digitalisasi ini, Miss? Ya, kita punya pelatihan juga sih, Miss. Kita ikut pelatihan juga. Nggak apa-apa, asal jangan master. Mister. Jadi ya selain murid yang belajar, kita belajar ya Miss. Teachernya. Oh gitu. Iya, Teacher belajar setiap hari. Upgrade Terus. Karena di pusat sendiri tuh kita ada tim develop sendiri, khusus kurikulum. Jadi ketika ada update kita pasti langsung selalu ter-up to date kayak gitu. Terus kemudian yang kira-kira teknologi mana sih yang cocok untuk anak-anak, yang cocok untuk anak TK tuh ini Miss. Alat yang dipakai ini Miss. Kita harus ngikutin zaman kayak gitu sih. Ternyata gurunya juga diupdate, teacher-teacher. Harus. Jadi kita nggak boleh ketinggalan. Oke. Nggak boleh ketinggalan. Terus pelatihan untuk teachers itu setiap berapa lama, Miss? Biasanya 1 bulan sekali sih. Oh, cukup ini ya, intens ya? Iya, intens juga. Tapi kadang kalau misalnya kita butuh pelatihan, misalnya nih, butuh cepat nih, kita langsung koordinasi sama pusat, kita nanti adain jadwal pelatihan langsung bisa. Kayak gitu. Jadi udah untuk ready teachersnya ya? untuk teacher. Kalau untuk seringnya sih 1 bulan sekali sih. Oh, itu lebih ke regulernya. Nah, regulernya. Itu 1 bulan sekali. Tapi kalau memang ada yang urgent, kebutuhan mendadak itu bisa lebih cepat juga. Bisa, ketika 1 bulan. iya. Bisa. Keren. Berarti memang udah pasti kalau anak dari papa mama yang lagi nonton podcast ini ingin mengikuti perkembangan era digital ini melalui Digikit juga pasti bakal selalu diupdate kemajuannya ya. Karena teachersnya pun juga belajar. Anak papa mama doang gitu ya. Wah, keren banget sih menurut aku. Lanjut nih Miss. Menurut Miss Tata dan Miss Nisa, tadi kan juga sempat di-mention bahwa sempat bekerja sama atau masih bekerja sama dengan sekolah ya. Masih. Nah, itu kan masih terus tuh.
pada prakteknya itu bagaimana Miss yang dirasakan ketika Digikit hadir untuk mensupport nih kebutuhan sekolah secara formalnya anak-anak? Iya. Yang dirasakan dampaknya apa? Entah ke anak-anak atau mungkin pribadi Miss masing-masing merasakan nggak sih dampak dari pola pelajaran dan studi yang luar biasa ini? Dampaknya ke kita sih kayak harus lebih sabar ya, belajar dari anak-anak juga. Jadi kan yang namanya belajar itu nggak kenal umur. Betul. Nggak ada Jadi habisnya. meskipun iya nggak ada Setuju. habisnya. Jadi kita lihat anak-anak, misalkan nih kayak ada yang takut ini ya anak nakal gitu ya. Yang dikasih stigma anak Iya, nakal. stigmanya anak nakal. Tapi sebenarnya apa sih? Kenapa sih anak ini nakal? Sebenarnya mereka tuh cuma pengen didengerin aja tau. Oke. Iya benar. Miss, aku tuh sebenarnya nggak mau loh bikin ini, tapi kenapa sih aku dipaksa bikin ini gitu? Jadi mereka berontak ya? Iya, mereka berontak. Terus dicap nakal? Iya. Oh. Terus abis itu aku tuh nggak mau bikin, misalnya aku maunya nge-game gitu misalkan. Loh, terus nanti kita kasih pendekatan-pendekatan gitu. Nah dari situ kita sendiri, oh berarti sebenarnya anak ini kreatif, cuman kita kurang masuk aja ke anak ini. Kurang mengerti ya? Benar. Gitu. Pendekatannya Meskipun- kurang masuk. Iya benar, kalau misalkan ada orang-orang yang anak itu usil banget apa gimana sih, kok nggak fokus, hiperaktif gimana. Nah sebenarnya emang mereka tuh mungkin sedang bingung apa yang mau mereka lakukan gitu ya. Mungkin terlalu banyak potensi yang ada dalam dirinya ya, Miss, benar. dan nggak diarahin. Nggak diarahin. Oh. Terus ada nggak sih momen lucu ketika Miss ataupun Miss Nisa ngajar gitu, misalnya momen yang paling susah dilupain gitu selama hampir 15 tahun ngajar gitu di Digikit? Banyak Miss, banyak Nggak apa-apa. Miss outfit. Banyak ya, yang banyak. menurut Miss. Miss Nisa yang paling gokil apa? Gokil apa ya? Salah satu aja deh. Salah satunya gini. Banyak banget kan. Misalkan ya, jadi Ini kayaknya langsung ngerti dong maksudnya. karena emang setiap anak tuh unik-unik kan. Kak. Oke, Ada yang oke. anaknya introvert, ada yang extrovert, ada anaknya yang sukanya bis. Aku mau bikin ini. Aku mau Terus ada yang gambarnya suka ini. lari-lari Ada kayak suka gitu. lari-lari Oh, gitu. gitu. Iya, banyak. Banyak. Jadi emang kita tuh harus bener-bener Ikut belajar dunia dulu mereka gitu, masuk ke dunia mereka gitu. Terus kalau yang itu satu, jadi itu misalkan kan kemarin ya kita belajar tentang AI, Oke. machine learning. Jadi kita harus membuat komputernya ini belajar dulu. Itu tuh sebelum hasilnya bisa terdeteksi sama komputer, kita harus ngasih sampel dulu ke komputer kan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini pose Pose. anaknya. Oh, Anaknya memberi berpose. Itu Iya. tadi ya anomali atau something itu, bukan? Bukan. Oh, beda lagi. itu Itu juga. pose macam-macam gitu. Nah itu dia masuknya ke situ. Jadi maksudnya ke situ, udah tahu oke, masuk oke, kan oke. kita mikirnya oh ya udah baca kurikulum set baca ya udah ekspektasi kita ya udah nanti tangannya ke atas sama ke samping gitu aja pose Normal pose ya. normal Iya, ternyata. sambil gini apa gimana Nah. gitu lah setelah datangnya anak kan emang antusias ya Iya. aku suka belajar codingnya Itu satu anak aja? Iya. satu ada Atau ada kayak rame-rame gitu mereka bareng-bareng? Kita semi private sih ya. Oh, oke oke. Nah, Jadi kebetulan- one by one ya? Iya. kebetulan kemarin dia sendiri nih. Oke. Terus habis itu dia lihat wah kok hari ini kita pose nih ya kita object recognition pose recognition jadi kamu berpose nanti komputernya ini bener nggak nebak gerakan kamu ini bener nggak gitu. Oke. Oke Miss, oke nah. Ya udah coba kamu tanya ke atas. Nah, dia malah lompat-lompat gitu kan. Nah. Lompat-lompat muter-muter. Kamu kenapa muter-muter? Kamu capek loh nanti gitu kan. Enggak Miss, kan nanti kalau aku happy, aku antusias nanti AI ku juga happy gitu. Mikirnya dia gitu. Dia dikiranya tuh nyambung ya, Nyambung, vibes-nya dia ke vibes-nya komputer dia. gitu. Jadi aku harus happy dulu Miss, aku harus antusias ngedance biar dia tuh tahu kamu lagi ngedance gitu. Serius? Iya, Terus serius kayaknya banget. ikutan ngedance juga? Jadi ya memang kita harus pilih pose yang menurut Oh. dia ya. Ya, harusnya stuck ya dia tuh Iya. tempatnya. Harusnya diem. Harusnya Iya, diem. harusnya diem gitu. Kalau dia kebanyakan gerak, otomatis tidak terdeteksi dong. Kayak Berarti gitu. aku nggak boleh ikut Digikit. Aktif banget nih. Nggak apa-apa kan bisa melatih fokus. Gitu. Jadi kids lagi aku. Terus akhirnya dia nggak kedetek itu gerakan-gerakannya. Nah pertama emang nggak kedetek karena kan belum dimasukin sampelnya. Habis itu aku arahin lagi. Oke kalau kamu mau ngedance nggak apa-apa. Coba kamu gerakan dance yang paling kamu sukai gimana? Gini Miss, misalkan kalau yang TikTok gimana sih? Gini Oh, ya. yang gini ya? Zaman dulu kan Oh, gini iya. ya. Bener. Aku Lemes juga banget ngerti. ya guys. Terus yang zaman sekarang apa sih velocity Oh, gini iya, gini iya. gini gini. Emang kamu boleh lihat TikTok sama mama? Boleh. Mhm. Oh ya udah kalau gitu, Miss
oke arahin ke situ, boleh kamu pose velocity, ya udah gini, please foto ya, udah masukin sampel sama yang apa tadi, wah tadi ya. Oh, yang gini. Gimana sih? Aku nggak ngerti. Gimana sih kok? Nggak usah malu lah. Terus Oke, dia terus, juga terus. nyebut anomali apa, brain root nggak tahu, Tamis juga. Ya udah terus singkat cerita, udah di training komputernya, terus habis itu dicoba nih dia gini, Miss aku bisa velocity loh, aku masa learning tuh bisa velocity. Oh iya? Iya, jadi komputernya dia, laptopnya dia tuh bisa, oh aku sedang velocity, dia tahu Miss gitu. Akhirnya Bisa-bisanya. jadi kelasnya jadi happy, fun kayak gitu. Ya itu seru aja sih, gokil. Ada gitu. nggak sih peserta didik di Digikit ini yang usianya 28 tahun? Mau ikut ya? Pingin deh sesuai itu ya. Iya seru banget. Oh wow. Yang kitanya taunya cuman misalkan TikTok apa sih yang lagi tren sekarang, apa ya? Ya apalah, kita kayak orang dewasa kan mungkin beda ya kalau anak-anak. Iya. Kalau anak-anak tuh macem-macem kan. Miss tau nggak? Tadi tuh aku lah di TikTok ada yang share brain root. Ih, masa sus banget gitu. Dia cerita kayak, emang kayak gimana sih? Terus kita kan jadi tahu. Iya Oh, sih. ternyata Dapat anak info ini baru. sekarang nih anak sedang hype nih ini gitu, hype-nya ini gitu. Oh, kamu ini ya pengen bikin ini. Iya, Miss ya, udah lanjut Langsung gitu. ketahuan gitu ya langsung. maksudnya. Wah keren banget sih. Tapi kalau misalnya di luar proses belajar mengajar di Digikit, pernah nggak sih Miss membuat kayak mungkin acara-acara kayak misalnya showcase, lomba, atau mungkin kolaborasi sama komunitas lain gitu? Kita ada agenda tahunan sih Kak. Oh, apa itu? Agenda tahunnya kita Digifest. Digivest. Nah, Digifest itu tuh ada lomba robotik, lomba Oke. coding, Uh-uh. terus kita juga ada pameran robotik ya Mas, kayak gitu. Itu di mana biasanya? Biasanya kalau di kita Solo? di Transmart. Oh, Papela. Papela. Oh, Nah, oke, oke, tapi oke. kadang tidak menutup kemungkinan kita pindah tempat kayak Ke gitu. tempat sih. lain. Ah, Tapi ke tempat rata-rata lain. menang ke mall ya? Rata-rata Iya. ke mall Karena sih, mungkin ah. kebutuhan tempat dan juga Harus luas fasilitasnya. juga, Ah, Oke, betul. oke, oke. Itu di bulan apa kalau boleh tahu Miss? Biasanya Desember. Selalu. Hampir selalu. Hampir selalu di Tapi Desember. tanggalnya sih. beda-beda ya? Tanggalnya beda-beda. Biasanya sih di minggu kedua, ketiga ya, Miss ya. Oh, pertengahan lah. Pertengahan, nah, Oh, pertengahan. betul. Desember pemirsa misalnya nanti pengen lihat atau pengen masukin anaknya ke Digikit tapi masih kayak pengen lihat dulu deh kegiatannya, bisa Desember besok gabung ya, Iya, misalnya lihat betul. dulu atau ikut lomba, bahkan ada lombanya ya? Ada lomba. Ada. Tuh, bisa Yang ikut mau lomba. mengasah skill ya. Nah. Tuh. Miss tunggu di Desember nanti. Desember tuh nanti follow dulu nggak sih? Oh, iya, Instagramnya follow dulu. Digikit. Di sini ya. Di sini, di bawah. Nah, biar nambah kerja editor. Di bawah sini ya, di bawah sini. Kalau kelihatan. kalau nggak kelihatan agak turun. Sini di sini. Tolong editor usahakan ini muncul ya. Oke, setelah itu ada acara setahun sekali yang rutin. Goalsnya adalah apa, Miss? Kita juga ada Digikit Awards Kak, di Oh. Digifest itu. Jadi program tahunnya kita kayak Awarding ya? awarding. Ya. Kasih apresiasi ke anak-anak yang sudah lulus, Hmm. yang sudah berhasil buat Lulus menyelesaikan, dari les-les itu. Level. levelnya. Level. Levelnya. Oh. ya kan, Jadi biar kalau yang Oke. belum dapat gitu bisa termotivasi. Bisa termotivasi. Ya aku juga pengen dapat tahun piala depan itu. aku pasti dapat kayak Harus gitu. tahun depan aku harus lulus. Iya, Ya. betul sekali. Mantap. Terakhir nih, wah udah nggak ngerasa 1 jam loh, Miss. Wow, Iya, lama juga ya. Makanya seru banget sih ngobrol sama anak. Buat Miss Nisa dan Miss Tata ke depan untuk Digikit ini mimpi besar apa yang ingin diwujudkan? banyak. Yang paling outfit alias yang paling besar. Sederhana ya nih Ini sebenarnya. namanya ngebully diri sendiri. Sederhana tapi besar Ada ya. lah. Sederhana tapi besar masuk akal kok. Ya. Apa itu, Miss? Ingin menjadikan anak-anak Indonesia tentunya jadi kreator, maker. the maker, The maker. Gitu. Oke, nggak cuma menggunakan tapi menciptakan. Menciptakan. Tuh, betul banget. Jadi biar mereka bisa tahu alurnya. Jadi nggak yang kalau bahasa Jawanya maido ya misal. Ah, bener-bener. Misal ke aplikasi game gitu doang mah bisa. Aku bisa. Aku bisa. Yaudah coba. Gitu ya. Kayak Biar gitu. ketika ditantang Yaudah coba. Oke. Oh, bisa. dia bisa. Bisa. Ah, keren. Luar biasa. Aduh, aku sampai merinding. Belum punya anak sih, tapi kayak oh oke, bertahan ya beberapa tahun lagi Digikit please. Biar anak aku bisa gabung. Minimal 20 tahun lagi. Kita lah ya. tungguin. Ya, karena belum nikah jadi kayak tolong cariin dulu bisa. Nanti kalau anak saya udah datang ke dunia ini langsung umur 0 tolong sekalian dirawat dengan baik ya.
Pemirsa, itulah tadi beban terakhir yang saya berikan ke Miss Kira dan Miss Tata sebelum kita menutup perjumpaan di siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Digipot. Apa namanya? Double Kok jadi Digi? Double pot. Enggak apa-apa, besok kan kita Itu maksudnya kolaborasi. kolaborasi lagi. Digipot. Oke, terima kasih editor kami, videografer kami, penonton semuanya terima kasih. Sampai jumpa lagi di Double Pot berikutnya. Bye.